Saudara Anda menyaksikan segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Atas nama agar pertumbuhan ekonomi tak makin jatuh, segala upaya dan daya diupayakan. Setelah stimulus jilid pertama yang mencakup diskon listrik, kini stimulus jilid 2 meluncur. Bedanya saudara, diskon listrik yang diumumkan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dicoret oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai bendahara negara. Kompas Bisnis hari ini mengulas stimulus ekonomi jilid 2. Dampaknya antara ada dan tiada. Kenapa ya? Kita main angka di data selanjutnya. Oke, kita ke data yang dicoret oleh Menkyu Sri Mulyani dulu. Diskon listrik saudara ini semula menyasar sekitar 79,3 juta rumah tangga maksud kami. Pelanggan ini tidak terbatas pekerja formal ataupun pekerja informal. Nah, yang penting daya rumahnya itu adalah batasnya 1.300 volt ampere ke bawah. Alasan batal adalah tak cukup waktu proses penganggaran. Jadi fix ya dicoret. Apa yang tetap diberikan oleh pemerintah? Kita ke data selanjutnya. Ini dia yang akan diberikan. Jadi diganti dengan 5 paket stimulus totalnya 24,4 triliun ya. Yaitu adalah diantaranya diskon transportasi, ini anggarannya 940 miliar. Diskon tarif tol 650 miliar, subsidi upah 10,72 triliun, bantuan sosial 11,93 triliun, dan diskon iuran JKK 200 miliar rupiah. Angka 24,4 triliun rupiah hitam di atas putihnya itu sangat besar saudara. Tetapi uang ini jadi sangat ciut jika dibandingkan dengan produk domestik bruto tahun lalu. Yaitu 22 triliun. Dari perbandingan inilah muncul pertanyaan, stimulus ini sebetulnya ada tidak dampaknya untuk mengungkit ekonomi? Kompas Bisnis akan tanya ke ekonom nanti. Kita ke data selanjutnya. Oke, ini data makroekonomi tahun 2025. Pertumbuhan di kuartal pertama itu adalah 4,87%. Kemudian inflasi tahunan di bulan Mei 1,6%. Sementara itu deflasi bulanan bulan Mei itu minus 0,37%. Sedikit memunculkan ingatan saudara pada Februari lalu saat diskon listrik pertama kali berlaku, deflasi itu terjadi secara bulanan, tahun kalender atau year to date, bahkan secara tahunan. Ketika deflasinya bertubi-tubi terjadi, dampak yang terbukti lewat data adalah pertumbuhan ekonomi yang juga jatuh. Artinya ekonomi sebetulnya butuh inflasi dengan syarat terkendali. Ekonomi nggak bisa tumbuh kalau deflasi terus-menerus berulang. Lantas bagaimana penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan respons masyarakat? Berikut ini. Pemerintah batal memberi diskon tarif listrik 50% pada Juni hingga Juli 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang diskon tarif listrik membutuhkan waktu lebih lama dalam proses penganggarannya, sehingga dinilai tak memungkinkan untuk direalisasi untuk bulan Juni dan Juli ini. Sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan. Sehingga yang itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah. Masyarakat mengaku kecewa dengan pembatalan diskon tarif listrik. Sebab diskon tarif listrik yang pernah diberlakukan sebelumnya cukup dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oh, bisa gitu ya Mbak ya. Saya sebagai masyarakat bawah merasa sangat kecewa Mbak kalau memang nanti subsidi listrik itu dialihkan. Karena kan untuk masyarakat seperti saya dan yang lainnya yang berharap ada diskon subsidi itu kan juga meringankan bagi saya dan juga orang-orang yang membutuhkan pembayaran yang lebih ringan gitu. Jawabannya ya sedikit kecewa sih ya Mbak. Soalnya kan mungkin saya sendiri sebagai pegawai biasa swasta apalagi freelance gitu
mungkin agak berat. Ya maksudnya ya kan lumayan 50% ya, yang biasanya beli 50, 100 untuk sebulan. Kalau ada diskon kan bisa lumayan, bisa jadi 2 bulan. Sangat benar-benar kecewa. Kenapa itu harus dibatalkan gitu kan? Itu harusnya meringankan beban sebagai masyarakat gitu. Saya sebagai masyarakat kecil sangat-sangat kecewa. Diskon tarif listrik yang disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Mei lalu pada akhirnya tidak masuk dalam paket stimulus ekonomi yang dikucurkan pemerintah. Pemerintah mengalihkan diskon tarif listrik menjadi bantuan subsidi upah yang telah masuk dalam paket stimulus di bulan Juni hingga Juli. Tim Liputan, Kompas TV. Butuh stimulus lebih agar daya beli mampu jadi faktor pendorong perekonomian. Setelah ini, saudara, kami akan tanya ke Direktur Kebijakan Publik Selyos Media Wahyudi Askar. Tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Di atas kertas, stimulus ekonomi jilid 2 senilai lebih dari 24 triliun, cukup besar. Tetapi bagaimana efektivitasnya ke produk domestik bruto yang tahun lalu saja nilainya lebih dari 22.000 triliun rupiah. Pemerintah juga batal kasih diskon listrik 50% ke pelanggan 1.300 volt ampere ke bawah. Kompas Bisnis akan tanya ke Direktur Kebijakan Publik Selyos Media Wahyudi Askar. Selamat pagi Mas Media. Selamat pagi Mbak Okta. Oke Mas Media, kita ke pembatalan diskon listrik terlebih dahulu. Jilid pertama, saat ada diskon listrik, Indonesia deflasi. Efeknya pertumbuhan ekonomi juga tersandung ke 4,84%. Apakah bisa disimpulkan Menkyu Sri Mulyani ini sengaja membatalkan diskon tarif listrik Juni-Juli untuk mencegah deflasi dan untuk mencegah makin tergambarnya kelesuan ekonomi dari data makro itu? Ya, pertama memang sangat disayangkan ya bahwa pemerintah membatalkan diskon listrik ini, padahal ini kan segmennya adalah rumah tangga kelas bawah dan rentan. Jadi ini cukup ironi karena di tengah ekonomi yang melambat, daya beli menurun, pemerintah mencabut insentif. Jadi tadi contoh konkret sudah disampaikan bahwa ketika keluarga tagihan listrik 200.000 kan lumayan bisa menghemat 100.000 misalnya. Dan itu bisa digunakan untuk membeli beras, transportasi sekolah anak, dan seterusnya. Soal apakah ini kemudian didorong untuk mencegah deflasi, memang kemungkinan itu ada, tetapi menurut saya tidak dominan. Karena inflasi saat ini itu masih rendah dan belum mengkhawatirkan juga sebagai deflasi. Dan saya kira hari ini motifnya lebih kepada pertimbangan fiskal ya yang lebih kuat karena memang dengan memberikan diskon 50% dengan asumsi 68 juta pelanggan itu beban APBN-nya mencapai 30 triliun. Jadi pemerintah lebih cenderung melakukan pertimbangan cost efisiensi. Tapi menurut saya memang pemerintah tampaknya terlalu berhitung ya untuk memberikan subsidi pada masyarakat yang sebetulnya saat ini masyarakat menunggu karena tengah tertekan. Ini berkebalikan justru dengan kebijakan-kebijakan, kita sebut saja Malaysia misalkan. Malaysia itu mempertahankan subsidi listrik bagi 85% penduduk pada 2025 ini. Bahkan mengalokasikan anggaran kalau dirupiahkan itu sampai 40 triliun. Beban fiskalnya cukup besar, tetapi itu memang penting dan lebih tepat sasaran untuk melindungi ekonomi masyarakat. Dan yang cukup menyakitkan juga Mbak Okta karena diskon subsidi ini sudah disampaikan ke masyarakat, tapi kemudian dibatalkan. Itu yang disesalkan ya saya kira dari perspektif publik. Oke, ini kayaknya hitung-hitungan pemerintah justru berdampaknya pada masyarakat jadi kena PHP nih gitu ya. Nah Mas Media, apa sebetulnya dampak pembatalan atau seberapa besar sebetulnya dampak pembatalan ini? Karena diskon listrik ini kan seharusnya itu tadi ya bisa dirasakan oleh rumah tangga yang bekerja secara formal ataupun informal. Beda kasusnya dengan subsidi upah yang dinikmati cuman dengan kelas pekerja formal itu. Ya betul sekali Mbak. Memang kalau hitungan saya ya pemerintah lebih punya data yang lebih presisi, tetapi memang pemerintah harus mengorbankan sekitar 30-50 triliun untuk memberikan diskon listrik ini secara signifikan pada masyarakat menengah bawah. Tetapi ya diskon listrik ini lebih merata dampaknya daripada bantuan subsidi upah. Karena diskon tarif listrik ini bisa sampai 79 juta pelanggan rumah tangga kecil dan itu bisa membuat mereka juga jauh lebih kuat
bisa berhemat atau bahkan juga bisa spending untuk membayar kebutuhan-kebutuhan pokok yang lainnya. Kalau bantuan subsidi upah itu hanya diperuntukkan untuk pekerja formal. Banyak pekerja informal yang akhirnya tidak bisa menerima karena hampir 58% lebih pekerja di Indonesia itu informal. Jadi ini belum tentu bisa menyasar banyak penduduk rentan. Sama satu lagi, bantuan subsidi upah ini kan basisnya BPJS Ketenagakerjaan. Faktanya sejak tahun 2022 pasca UU Ciptaker malah persentase pekerja yang memiliki BPJS dan pelindungan sosial itu justru mengalami penurunan. Jadi ini yang juga efek multipliernya yang juga harus dipikirkan oleh pemerintah. Dan satu lagi, kalau untuk BSU ya, yang juga dikhawatirkan karena sifatnya transfer uang, itu psikisnya beda. Karena bisa jadi nanti masyarakat penerima meskipun hanya sekelompok masyarakat ya, tapi justru melakukan spending untuk judol. Dan ini justru tidak berdampak juga terhadap ekonomi real dan judol ini malah uangnya berpindah ke negara lain, begitu Mbak. Artinya penegasan Mas Media, artinya dengan keputusan mengganti dengan stimulus yang ada 5 itu tadi justru enggak tepat dong pemerintah hitung-hitungannya, atau justru ya seharusnya kalau misalnya dibandingkan dengan waktu jilid pertama itu justru Ya. kayaknya dampaknya lebih bagus yang diskon tarif listrik gitu. Iya, diskon tarif listrik seperti yang saya sampaikan lebih masif. Dan sebetulnya kalau bisa kan dua-duanya ya. Bantuan subsidi upah juga dilakukan. Tapi kalau bisa tidak hanya untuk sektor formal, tetapi juga informal. Dan pada saat bersamaan juga diskon listrik juga diberikan kepada masyarakat. Karena hitung-hitungannya begini, bahwa pemerintah melihat itu sebagai komponen yang besar itu memang betul. Tetapi kan itu bisa dihitung multiplier efeknya. Ketika kita memberikan subsidi pada 62 juta rumah tangga misalkan dengan catatan alokasi anggaran mencapai 30 triliun. Kan pada saat bersamaan konsumsi dasar rumah tangga itu kan bisa naik, terutama masyarakat bawah ya untuk pangan, pendidikan dan kebutuhan anak. Dan kalau hitungan-hitungan saya dengan asumsi rumah tangga itu menyumbang 52% terhadap PDB nasional, multiplier efeknya bisa 1 sampai 2 kali. Dan diskon listrik ini jauh lebih efektif dibandingkan program-program yang lain, begitu Mbak. Oke. Jadi saya kira pemerintah tampak lebih mempertimbangkan defisit fiskal ya, ketimbang memberikan stimulus yang jauh lebih tepat sasaran untuk kelas menengah bawah, Mbak. Oke, hitung-hitungannya nampaknya lebih ke multiplier efeknya lebih besar kalau tadi ngambilnya yang diskon tarif listrik. Mas Media, di atas kertas kan 24 triliun adalah angka yang besar, tapi kalau dibandingkan dengan PDB yang tahun lalu nilainya lebih dari 22 triliun rupiah, ini jadi apa yang bisa disikapi dari ini? Ya memang hari ini pemerintah mengalami turbulensi penerimaan negara yang juga tidak cukup signifikan. Pada saat yang bersamaan efisiensi anggaran juga akhirnya mengorbankan banyak sektor-sektor strategis begitu. Dan yang cukup saya sayangkan adalah pemerintah berpikir cepat sekali untuk program-program ambisius seperti MBG, Kopdes, MBG begitu ya. Tapi untuk insentif yang betul-betul dirasakan masyarakat Indonesia sampai pemerintah sampai berpikir 200 kali gitu. Karena kalau dilihat dari besaran insentif yang 24 triliun ini jelas masih kecil. Bahkan kalau kita tarik lebih makro, persentase perlindungan sosial kita terhadap PDB itu juga masih sangat kecil sekali. Jadi stimulus-stimulus yang tepat sasaran sebetulnya harus terus didorong, Mbak, oleh pemerintah kepada masyarakat dan harusnya lebih banyak gitu. Oke, menarik nih. Sama satu lagi, stimulus hari ini kebanyakan kan selain bantuan subsidi upah itu kan diskon transportasi ya. Dan sektor transportasi termasuk juga rekreasi, kontribusinya terhadap PDB juga kan tidak signifikan juga, tidak begitu besar dibandingkan investasi, ekspor dan lain-lain. Jadi ini lebih ke stimulus jangka pendek yang juga belum tentu berdampak pada perekonomian. Oke, Mas Kuartal. Media, menarik tadi 24 triliun ini nampaknya kayaknya masih kecil gitu kalau dibilangin untuk insentif. Artinya seberapa kuat daya dorong stimulus 24 triliun tadi kalau memang angkanya dianggap masih kecil ke ekonomi, karena targetnya 39 juta penerima manfaat, atau ini sebenarnya kayak jadi simbolik aja supaya konsumsi masyarakat nggak turun-turun amat? Iya, penduduk miskin kita itu hampir ya bersekitar 96 juta orang. Kalau mengikuti data BPJS Kesehatan berbasis penerima bantuan iuran. Artinya 39 juta orang yang disasar saat ini itu jelas masih kecil sekali gitu ya. Belum tentu bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
Memang saya sedikit melihat bahwa ini lebih kepada pesan simbolik untuk menjaga stabilitas psikologis dan kepercayaan masyarakat. Bahwa masyarakat jangan panik, jangan mengurangi konsumsi secara ekstrim, dan menjaga roda ekonomi tetap berputar begitu ya. Uh, Secara makro itu ya, langkah-langkah ini memang wajar dilakukan. Tetapi persoalannya lagi-lagi adalah kita harus memastikan bahwa insentif yang dilakukan itu betul-betul tepat sasaran gitu. Nggak apa-apa mungkin gimmick populis gitu ya, tapi yang populis ini juga harusnya yang tepat sasaran gitu. Jangan justru mendorong insentif lain. Contoh misalkan diskon transportasi. Sekarang pertanyaan saya adalah siapa yang mau jalan-jalan gitu ya ketika kebutuhan basic needs lainnya seperti pendidikan itu meningkat di bulan Juni misalkan. Sehingga memang subsidi listrik jadi masuk akal karena terjadi pengurangan secara signifikan, disposable income masyarakat naik karena berkurangnya biaya listrik sehingga bisa bisa dihemat begitu ya. Tapi lagi-lagi pemerintah punya pertimbangan. Menurut saya kalau pertimbangannya datanya belum ada, belum kuat, tidak tidak bisa dilakukan dengan cepat, terkesan mengada-ngada ya. Kenapa kok untuk program lain bisa cepat, tapi untuk program yang betul-betul langsung kepada masyarakat itu lama dan pertimbangannya sampai 200 kali. Oke, jadi kalau bisa dibilang di stimulus ekonomi jilid 2 efeknya antara ada dan tiada. Apa sebetulnya yang benar-benar dibutuhkan agar konsumsi rumah tangga pulih? Apakah misalnya memperbesar PKH atau kepastian Ya. lapangan kerja, Mas Media? Ya, yang pertama diperluas cakupan penerimanya. PKH yang paling efektif berdampak pada masyarakat itu diperluas. Bantuan subsidi upah juga harusnya bisa lebih panjang, jangan hanya 2 bulan. Dan kalau kita lihat bagaimana Malaysia melakukan stimulus sejak awal tahun 2025 ya, fokus mereka memang selain perluasan coverage dan bantuan sosial juga meningkatkan upah minimum sebesar 13% begitu ya. Dan ini dikalkulasi dengan baik, kemudian justru jauh lebih banyak dirasakan dampaknya oleh masyarakat gitu. Sama satu lagi, karena sekarang kan sudah bulan Juni ya, pengeluaran masyarakat kan paling signifikan untuk pendidikan nih. Beli seragam, meskipun SD gratis, SD negeri gratis, tapi masyarakat harus mengeluarkan uang untuk anak-anak mereka yang akan sekolah begitu ya. Dan ini nggak diintervensi oleh pemerintah penambahan biaya untuk pendidikan ini begitu Mbak. Jadi lagi-lagi kalau ditanya ke masyarakat, kalau masyarakat ingin memilih, apakah masyarakat ingin butuh lapangan kerja atau sekarang misalkan makan bergizi gratis untuk anak-anaknya, sebagian besar masyarakat itu menjawab lapangan kerja. Itu agar mereka bisa memberikan anaknya makan dengan layak begitu. Karena banyak juga masyarakat yang juga tahu bahwa banyak makanan MBG yang tidak berkualitas. Jadi yang dibantu itu orang tuanya lewat sistem pengupahan yang baik, insentif yang baik untuk orang tuanya, sehingga orang tuanya berdaya sehingga bisa memberikan makan yang layak bagi anaknya, begitu Mbak. Oke, ini nampaknya harus menjadi catatan bagi pemerintah di mana stimulus ekonomi jilid 2 ini kan tadi mencoret adanya diskon tarif listrik. Ini juga bisa dikatakan karena udah diumumin ya diskonnya PHP, jangan sampai daya dorongnya juga PHP nih gitu kan. Jadi harus bisa dipastikan nggak cuma pekerja formal aja yang bisa menikmati, tapi juga bisa punya daya dorong untuk masyarakat yang di luar itu untuk alokasi anggarannya bisa ke hal-hal yang sifatnya bisa mendorong konsumsi rumah tangga. Terima kasih Direktur Kebijakan Publik Selyos Media Wahyudi Askar sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas Media. Sehat selalu Mbak.